Bab 352. Kelemahan Kingston Jiang. Kingston Jiang menguap lagi. Dia benar-benar sangat lelah, dan mengantuk, butuh istirahat. Dia juga tidak banyak bicara, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dia memberitahu supir, "Baiklah, ayo pergi, langsung pergi ke Villa Naga Hitam." "Iya, Komandan Dragon." Di bawah banyak tatapan dan banyak kamera, supir menyalakan mobil dan melaju perlahan menuju Villa Naga Hitam. Berita bahwa Kingston Jiang diwawancarai langsung menyebar. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tersebar di seluruh dunia. Jiang Zong, keluarga Tang. Klu Tang baru saja bangun, beberapa hari ini, dia tidak tidur nyenyak. Dia memperhatikan pergerakan belantara selatan sepanjang waktu, dan dia tidak ingin benar-benar bertarung. Beberapa hari berlalu, tidak ada pertarungan, dia merasa lega. "Kakak, lihat ini, terjadi sesuatu." Begitu berjalan keluar dari ruangan, dia mendengar teriakan kelantang. Beberapa hari terakhir, dia tampak seperti kehilangan jiwanya dan tidak tertarik pada apapun. Berjalan mendekat, duduk dan bertanya dengan santai, "Ada apa? Mengapa ribut sekali?" Kelantang berseru, "Pasukan sekutu 28 negara sudah bubar dari kota Belantara Selatan, dan tentara naga hitam telah merebut kembali kota Belantara Selatan. Lihat, ini adalah berita terbaru. Lihat, kakak ipar memakai jubah naga hitam, tampan sekali." Klu Tang langsung bersemangat, dan dengan cepat mengambil ponsel di tangan Kelantang. "Bisakah meminta waktumu beberapa menit?" "5 menit, apa yang ingin ditanyakan? Tanyakan sesegera mungkin." Percakapan yang sangat sederhana. Tetapi melihat orang yang mewawancarai Kingston Jiang, Klu Tang langsung tercengang. "Kintiasu, kenapa dia pergi ke Belantara Selatan?" Saat melihat Kintiasu, Klu Tang tercengang. Dia tidak menyangka Kintiasu pergi ke Belantara Selatan, bahkan menjadi reporter, dan mewawancarai Kingston Jiang. "Kakak, lihat jubah perang kakak ipar, jubah naga hitam itu sangat tampan. Pangkat militer di pundaknya benar-benar bersinar. Ini benar-benar kakak ipar." Memasuki kota Belantara Selatan dengan 3 juta tentara yang sedang berjaga-jaga dan membunuh jenderal dari 28 negara, hasil ini cukup tersebar ke seluruh dunia dan dicatat dalam catatan sejarah. Kelantang tidak bisa menahan diri dan terus berbicara. "Tampan sekali. Ini benar dewa." Klu Tang sedang linglung. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Mungkinkah mereka benar-benar bersama? Mengingat beberapa waktu sebelumnya, saat dia dan Kingston Jiang belum bercerai, dia berada di kantor grup jalan, melihat Kingston Jiang dan Kintiasu berciuman bersama. Bahkan melepaskan pakaian, jika dia terlambat masuk sebentar saja, mereka berdua pasti sudah jadi. Memikirkan hal ini, matanya menangis. Apanya mencintaiku, melindungiku, semuanya hanya omongan belaka. Jelas-jelas sejak awal sudah baik dengannya, dan berharap sekali bisa bercerai denganku dan tinggal bersamanya. Dia menangis pelan. "Kakak, apa yang kamu gumamkan?" "Tidak, tidak ada." Klu Tang menyeka air matanya, berdiri, dan dengan cepat kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, dia mengeluarkan ponsel dan terus menonton wawancara Kingston Jiang. Melihat Kingston Jiang mengenakan jubah naga hitam. Sangat tampan. Klu Tang juga terpesona melihatnya. Dulu dia tidak merasa Kingston Jiang tampan, tapi sekarang dia selalu merasa Kingston Jiang sangat tampan. Sekujur tubuh penuh dengan aura pria. Semua tindakan dan sikapnya sangat menarik perhatiannya dan bahkan bisa mempengaruhi sarafnya. Hanya saja dia tahu bahwa dia telah kehilangan Kingston Jiang dan benar-benar kehilangan Kingston Jiang. Tidak mungkin bersama Kingston Jiang dalam kehidupan ini. Pada waktu bersamaan, kota Jingdu, istana pangeran. Pangeran sangat marah. Tidak berguna, benar-benar sekelompok sampah. Dia mengutuk dengan marah di kamar, menjatuhkan semua barang ke lantai. Dia sejak awal sudah mengingatkan Cirus untuk berhati-hati. Tapi Cirus tidak mendengarkannya. Belantara Selatan dijaga oleh 3 juta tentara,
sebuah area militer yang dijaga ketat, membiarkan bocah ini masuk dan membunuh jenderal dari 28 negara. Apakah orang-orang ini sampah masyarakat? Kemarahan di hati pangeran tidak hanya karena satu hal. Di dalam kamar, beberapa wanita berlutut di lantai, tubuh mereka gemetar, bahkan tidak berani menarik napas dengan kuat. Setelah marah, pangeran menjadi tenang kembali. Dia duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia mengatur permainan hanya untuk membunuh Kingston Jiang. Tapi sekarang Kingston Jiang tidak mati, bahkan memberi kontribusi besar. Setelah perang, reputasi Kingston Jiang meningkat, dan akan lebih sulit jika ingin membunuhnya. Kingston Jiang harus mati. Dia sedang merokok, memikirkan kesulitan yang akan dihadapi saat membunuh Kingston Jiang. Sepertinya aku hanya bisa mengundang pria tua itu. Setelah beberapa saat, pangeran bergumam. Segera, berdiri, siapkan mobil. Pangeran meninggalkan wilayah kota Jingdu dan pergi ke pinggiran kota. Ada sebuah gunung di pinggiran kota. Gunung ini disebut Gunung Lima Desa, dan ada kuil Tao di puncak gunung. Pangeran naik ke atas gunung. Kuil Tao, di sebuah kamar. Ada padang rumput di tanah. Di atas padang rumput duduk seorang lelaki tua berusia 7 dan 80 tahun. Orang tua itu mengenakan jubah Taoisme, rambut putih dan berjanggut, tampak sangat kurus. Aku ingin kamu maju bertindak. Pangeran berdiri di depan Tuan Taoisme dengan ekspresi yang mendalam, mengatakan, naga hitam mempengaruhi rencanaku, orang yang bisa mempengaruhi rencanaku, dia harus mati. Tuan Taoisme perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup, kedua matanya linglung, sama sekali tidak ada energi spiritual. Tuan Taoisme berdiri dan berkata dengan lemah, seni bela diri naga hitam telah mencapai tingkat tertinggi. Tidak ada yang bisa membunuhnya, tetapi pria itu memiliki kelemahan, kelemahannya adalah kelutang. Jika ingin membunuhnya, kamu bisa memulainya dari kelutang. Pangeran berkata dengan dingin, bagaimana membunuhnya? Itu adalah urusanmu, Kingston Jiang tidak mati, dan rencananya tidak bisa dijalankan lagi. Jika atasan menyalahkannya, kamu dan aku akan tamat. Setelah berbicara, pangeran berbalik. Orang-orang sudah berjalan keluar, tetapi suara itu masih bergema di luar pintu. Segera bunuh Kingston Jiang. Begitu dia mati, maka akan dapat membuat pengaturan. Tuan Taoisme memandang pangeran yang telah pergi, sudut mulutnya terangkat, dengan senyum di wajahnya yang tua, hanya membunuh satu orang. Mengapa begitu rumit, pasukan khusus 28 negara, dia benar-benar teringat. Ingat, kematian Kingston Jiang jangan sampai melibatkan aku. Jika terjadi sesuatu padaku, maka tidak ada yang akan melaksanakan rencananya. Sebelum pangeran pergi, tidak kembali. Tuan Taoisme meregangkan pinggangnya dan berkata, jangan khawatir, tidak ada orang yang akan menyelidiki sampai di sini. Dalam 5 hari, Kingston Jiang akan mati. Dengan perkataannya ini, pangeran merasa lega. Dia berbalik dan pergi ke aula dan memberi penghormatan tulus, baru pergi sendiri. Dan Tuan Taoisme itu juga menyamar, berubah menjadi orang biasa, lalu meninggalkan kuil Tao, meninggalkan kota Jingdu, dan pergi ke Jiangzhong. Tujuannya hanya satu, yaitu pergi ke Jiangzhong dan menangkap kelutang. Gunakan kelutang untuk mengancam Kingston Jiang. Meskipun dia berada di 5 paviliun kota Jingdu, tapi dia tahu segalanya tentang dunia luar. Dari surat pengunduran diri Kingston Jiang kembali ke Jiangzhong, konflik dengan 4 keluarga besar, dan beberapa hal berkaitan dengan kelutang, dia juga tahu. Dia tahu bahwa kelutang adalah kelemahan Kingston Jiang. Meski kini keduanya telah bercerai. Tetapi selama bisa menangkap kelutang dan menggunakan kelutang sebagai ancaman, Kingston Jiang pasti akan menyerah. Saat itu pasti akan lebih mudah untuk membunuh Kingston Jiang. Hal sesederhana itu dibuat rumit oleh pangeran. Pertama adalah Gunung Tianshan, master seni bela diri dari 28 negara. Kemudian pertempuran ini, benar-benar seperti guntur yang menggelegar dengan hujan gerimis. Segera,
Tuan Taoisme datang ke Jiangzhou. Ketua. Jiangzhou, Terminal Pelabuhan. Beberapa kuli berlutut di depan seorang lelaki tua. Lelaki tua melambaikan tangan dan berkata, "Pergi tangkap Klutang." "Baik. Lakukan dengan bersih dan rapi, jangan menarik perhatian siapapun, dan diam-diam bawa keluar dari Jiangzhou ke belantara selatan." "Baik." Bersambung.